Waalaikumsalam, Bu Rani. Gimana kabar Bu Imelda hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Rani. Kabar Bu Rani bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Imelda. Bu Imelda hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Rencananya Nah Ibu, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada Ibu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu Imelda ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum. Dan juga, jangan lupa ya Bu Imelda ya, Bu Imelda harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Imelda. baik Bu Rani. Baik Bu Imelda, sebelum melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu Imelda yaitu mengenai kompetensi apa yang akan Ibu Imelda kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Yang pertama yang akan saya kembangkan adalah fungsi presence. Maksudnya presence ini adalah menunjukkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Bu Imelda. Pertanyaan kedua saya kepada Ibu Imelda yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu Imelda? Secara spesifik, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Nah, oke, Bu Imelda. Pertanyaan saya yang ketiga yaitu mengenai indikator mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini, Bu Imelda? Untuk indikator yang akan saya lakukan adalah dengan menemukan solusi dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Oke, Bu Imelda. Demikian dulu kegiatan praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu Imelda untuk melakukan kegiatan coaching Bu Imelda. Baik, Bu Rani, terima kasih. Sama-sama Bu Imelda. Assalamualaikum Bu Imelda. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini saya ada sedikit permasalahan dengan kelas saya, Bu. Bolehkah saya meminta bantuan kepada Ibu Imelda untuk mencarikan solusi tentang permasalahan saya ini? Baik Bu Eka. Kita akan membahas ya tentang masalah Bu Eka. Kalau boleh saya tahu, apa sih masalah Bu Eka? Kebetulan Bu Mel, sekarang saya mengajar di kelas 6 di jam pertama, Bu. Akhir-akhir ini banyak siswa saya di kelas tersebut yang terlambat datang ke kelas saya. Itulah tujuan saya hari ini untuk menemui Ibu Melda untuk mencari solusi agar siswa saya tidak terlambat lagi masuk ke kelas di jam pertama dengan saya, Bu Mel. Baik Ibu Eka, itu tujuan yang bagus Bu Eka. Mari kita mulai proses coachingnya ya Bu Eka. Ya Bu Mel. Bisa Bu Eka ceritakan lebih detail tentang masalah siswa terlambat datang ke sekolah yang Bu Eka hadapi? Baik Bu Mel, siswa saya Bu Mel sering terlambat datang ke sekolah. Rata-rata mereka terlambat 15 menit, bahkan sampai ada 30 menit di kelas saya tersebut Bu Mel. Kira-kira apa penyebabnya ya Bu Eka? Penyebabnya Bu Mel, saya sudah memanggil dan menanyakan alasannya kenapa mereka datang terlambat ke sekolah. Rata-rata mereka terlambat 15 sampai 30 menit itu penyebabnya beragam Bu Mel. Ada yang karena bangunnya kesiangan, ada yang karena jarak rumahnya jauh dari sekolah, dan ada juga yang karena harus membantu orang tuanya dulu di rumah Bu Mel. Terus apa yang sudah Bu Eka lakukan dalam mengatasi masalah tersebut?
Nah, di sini Bu Mel, saya sudah mencoba berbagai cara, Bu, seperti menegur, melaporkan ke guru piket dan ke guru kelas, dan juga menyampaikan ke orang tuanya melalui grup WA orang tua. Namun di sini Bu Mel, masalah ini masih belum bisa teratasi. Oke. Berarti sebenarnya cukup rumit juga sih masalah WK ini ya. Baik, sekarang kita akan membahas rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Menurut Bu Eka, apa kira-kira rencana Bu Eka untuk mengatasi masalah ini? Apa ya Bu ya? Mungkin di sini baik Bu Mel, saya sudah mulai memikirkan beberapa rencana aksi seperti ini Bu Mel. Yang pertama yaitu saya akan membuat keyakinan kelas yang baru tentang kedisiplinan waktu untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian yang keduanya, saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua melalui daring dengan melibatkan wali kelas. Dan kemudian rencana saya yang selanjutnya, Bu Mel, saya akan memberikan penguatan-penguatan dan motivasi kepada siswa saya yang terlambat itu, Bu Mel. Oh, bagus sekali Bu Eka, rencana Bu Eka tersebut. Terus apa selanjutnya langkah Bu Eka? Di sini saya perlu memastikan bahwa keyakinan kelas baru tersebut bisa diterapkan secara realistis. Kemudian, saya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar mereka bisa mendukung rencana saya. Dan kemudian, Bu Mel, setelah itu saya perlu memberikan motivasi kepada siswa saya tersebut agar mereka termotivasi untuk datang ke sekolah lebih tepat waktu. Oke, sudah mantap itu Bu Eka. Terus kira-kira kapan rencana ini akan Bu Eka laksanakan? Rencananya insya Allah besok pagi Bu Mel, kebetulan besok pagi saya ada kelas dengan mereka. Oke, baiklah. Terus untuk menentukan tanggung jawabnya, apa yang akan kita lakukan untuk menentukan tanggung jawab itu? Di sini saya akan bertanggung jawab untuk membuat keyakinan kelas yang baru dengan seluruh siswa saya dan melakukan evaluasi bersama orang tua, guru kelas, terhadap hasil rencana aksi saya ini, Bu Mel. Oke, Bu Eka. Saya akan terus mendukung ya Bu Eka rencana aksi Bu Eka ini dan semoga tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Dan jangan ragu ya Bu Eka jika untuk menghubungi saya lagi. Terima kasih Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, sesi coaching hari ini saya rasa sudah selesai ya Bu Eka. Semoga rencana aksi Bu Eka bisa berhasil dan bisa mengatasi masalah siswa yang datang terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih Bu Mel. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Saya keluar dulu, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Eka, waalaikumsalam. Bisa Bu Eka ceritakan lebih detail tentang masalah siswa terlambat datang ke sekolah yang Bu Eka hadapi? Baik Bu Mel, siswa saya Bu Mel sering terlambat datang ke sekolah. Rata-rata mereka terlambat 15 menit, bahkan sampai ada 30 menit di kelas saya tersebut Bu Mel. Kira-kira apa penyebabnya ya Bu Eka? Penyebabnya Bu Mel, saya sudah memanggil dan menanyakan alasannya kenapa mereka datang terlambat ke sekolah. Rata-rata mereka terlambat 15 sampai 30 menit itu penyebabnya beragam Bu Mel. Ada yang karena bangunnya kesiangan, ada yang karena jarak rumahnya jauh dari sekolah, dan ada juga yang karena harus membantu orang tuanya dulu di rumah Bu Mel. Oh, terus apa yang sudah Bu Eka lakukan dalam mengatasi masalah tersebut?
Nah, di sini Bu Mel, saya sudah mencoba berbagai cara, Bu, seperti menegur, melaporkan ke guru piket dan ke guru kelas, dan juga menyampaikan ke orang tuanya melalui grup WA orang tua. Namun di sini Bu Mel, masalah ini masih belum bisa teratasi. Cukup rumit juga sih masalah WK ini ya. Baik, sekarang kita akan membahas rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Menurut Bu Eka, apa kira-kira rencana Bu Eka untuk mengatasi masalah ini? Apa ya Bu ya? Mungkin di sini baik Bu Mel, saya sudah mulai memikirkan beberapa rencana aksi seperti ini Bu Mel. Yang pertama yaitu saya akan membuat keyakinan kelas yang baru tentang kedisiplinan waktu untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian yang keduanya, saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua melalui daring dengan melibatkan wali kelas. Dan kemudian rencana saya yang selanjutnya, Bu Mel, saya akan memberikan penguatan-penguatan dan motivasi kepada siswa saya yang terlambat itu, Bu Mel. Oh, bagus sekali Bu Eka, rencana Bu Eka tersebut. Terus apa selanjutnya langkah Bu Eka? Di sini saya perlu memastikan bahwa keyakinan kelas baru tersebut bisa diterapkan secara realistis. Kemudian, saya perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar mereka bisa mendukung rencana saya. Dan kemudian, Bu Mel, setelah itu saya perlu memberikan motivasi kepada siswa saya tersebut agar mereka termotivasi untuk datang ke sekolah lebih tepat waktu. Oke, sudah mantap itu. Terus kira-kira kapan rencana ini akan Bu Eka laksanakan? Rencananya insya Allah besok pagi Bu Mel, kebetulan besok pagi saya ada kelas dengan mereka. Oke, baiklah. Terus untuk menentukan tanggung jawabnya, apa yang akan kita lakukan untuk menentukan tanggung jawab itu? Di sini saya akan bertanggung jawab untuk membuat keyakinan kelas yang baru dengan seluruh siswa saya dan melakukan evaluasi bersama orang tua, guru kelas, terhadap hasil rencana aksi saya ini, Bu Mel. Oke, Bu Eka. Saya akan terus mendukung ya Bu Eka rencana aksi Bu Eka ini dan semoga tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Dan jangan ragu ya Bu Eka jika untuk menghubungi saya lagi. Terima kasih Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, sesi coaching hari ini saya rasa sudah selesai ya Bu Eka. Semoga rencana aksi Bu Eka bisa berhasil dan bisa mengatasi masalah siswa yang datang terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih Bu Mel. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Saya keluar dulu, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Eka. Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum Bu Imelda. Waalaikumsalam Bu Rani. Nah, tadi Bu Imelda sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Eka ya Bu Imelda ya. Iya, ya benar. Sebelum penutupan ini Bu Imelda, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Imelda. Oke, berani, siap. Untuk pertanyaan pertama Bu Imelda, apa saja indikator yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Pada waktu coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tirta tersebut, saya dapat menggali kunci masalahnya, dan kunci tersebut bisa menemukan sendiri solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, oke, Bu Imelda, saya juga sudah lihat tadi. Saya di sini sebagai observer melihat dan mendengar tadi
bahwa Ibu Imelda sudah membantu Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Imelda di sini juga sudah berusaha untuk menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga di sini Kocinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga di sini tadi coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Imelda ya. Oke, berani, benar sekali, rasanya iya. Nah, baiklah Bu Imelda, di sini untuk pertanyaan selanjutnya Bu Imelda, kompetensi apa yang akan Ibu Imelda kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu Imelda lakukan barusan tadi Bu Imelda? Kompetensi yang akan saya kembangkan, tentu saya akan belajar lebih banyak lagi membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali lagi Koci dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu, Rani. Baik, Bu Imelda, itu juga sudah ada refleksi dari Bu Imelda. Nah, untuk Bu Imelda, kemudahan kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Imelda ya. Iya, Bu Rani. Terima Baik. kasih, Bu Rani. Ya, sama-sama Bu Imelda. Nah, baiklah Bu Imelda, demikian proses observasi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.